Halo, selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Kali ini admin akan kembali membahas Laut Cina Selatan dan berita dirubahnya nama Laut Cina Selatan ke Laut Natuna Utara oleh Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Laut Cina Selatan merupakan laut tepi atau laut bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan. Mengutip dari Wikipedia, laut ini memiliki potensi strategis yang sangat besar karena sepertiga kapal di dunia melintasi laut ini. Selain itu, laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara, sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar. Oleh karena itu, maka tak heran jika China begitu menginginkan Laut Cina Selatan hingga mengklaim sebagian besar wilayah itu sampai terjadi konflik panas hingga saat ini. Melansir dari Sosok ID, Amerika Serikat atau AS setidaknya telah mengirimkan 3 kapal induk ke Laut Cina Selatan dan sejumlah prajurit angkatan lautnya juga diterjunkan di pintu masuk wilayah tersebut. AS menganggap China telah menentang hukum internasional mengenai batas laut, sehingga setidaknya 65% prajurit militer Angkatan Laut AS kini tengah bertugas di Laut Cina Selatan. Namun yang perlu kalian ketahui terkait Laut Cina Selatan ini, Indonesia sepertinya tak tinggal diam saja. Indonesia ternyata juga sudah mengambil langkah lebih jauh dari negara ASEAN lainnya. Indonesia diketahui merupakan negara yang juga bersengketa dengan China akibat dasar kebijakan aneh dari negara Tiongkok tersebut yang dinamakan dengan 9 garis putus-putus. Meskipun Indonesia dan China sempat beberapa kali berselisih di perairan senilai 2,5 triliun US dollar itu, namun banyak faktor yang melatar belakangi konflik tersebut. Seperti pada bulan Maret tahun 2016 lalu, konflik antara pemerintah Indonesia dengan China terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal China yang masuk ke perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut. Akan tetapi proses penangkapan tidak berjalan mulus lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard Cina. Pada waktu itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dalam pertemuan dengan Sun Weide selaku kuasa usaha sementara China di Indonesia. Pihak Indonesia menyampaikan protes keras terhadap China atas insiden tersebut. Sebulan setelah konflik tersebut, pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan kapal Coast Guard Cina di perairan Natuna sudah selesai. Lalu kemudian, pada bulan Juli tahun 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru. Nama Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Keputusan tersebut jelas memicu kritik dari Beijing. Lalu pada tanggal 19 Desember tahun 2019 lalu, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal Cina yang masuk dinyatakan telah melanggar Exclusive Economic Zone atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dan melakukan kegiatan ilegal, unreported and unregulated fishing. Selain itu, kapal Coast Guard Cina juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. Oleh sebab itu, Indonesia kini menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tak ingin berkompromi dengan China mengenai batas wilayah perairan di Laut Natuna tersebut. Dilanjutkan dengan berita pembahasan tentang Laut Cina Selatan. Belakangan ini, kondisi konflik di Laut Cina Selatan tersebut sepertinya makin menjadi-jadi. Bahkan seperti yang dilansir dari kontan.co.id, beberapa pakar mengungkapkan
bahwa wilayah yang berbatasan langsung dengan Indonesia itu berpeluang besar akan menjadi medan perang. Tak sedikit pula yang mengatakan bahwa kawasan yang sebagian besar berada di wilayah Asia Tenggara itu bakal jadi tempat pertama terjadinya Perang Dunia Ketiga. Indonesia selaku negara terbesar di Asia Tenggara mengingatkan agar negara-negara di ASEAN untuk menahan diri dalam menghadapi tindakan provokasi yang dilakukan sejumlah pihak terkait Laut Cina Selatan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri atau Wamenlu Mahendra Siregar saat menghadiri pertemuan ASEAN Regional Forum atau ARF dalam rangkaian ASEAN Ministerial Meeting atau AMM dan ASEAN Post Ministerial Conference atau PMC pada Jumat 6 Agustus 2021 lalu. Para menteri luar negeri itu menyoroti bertambahnya intensitas rivalitas antara kekuatan besar di masa pandemi. Indonesia mendorong agar ARF dapat menerjemahkan dialog menjadi kerjasama yang konkret, terutama di bidang ketahanan kesehatan untuk menunjang SDGs sebagai bagian dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia itu juga menekankan pentingnya semua pihak menahan diri dari proyeksi kekuatan dan tindakan provokasi yang dapat meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan, terutama di tengah pandemi. Indonesia menyerukan komunitas internasional harus mendukung peran ASEAN di Myanmar dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan di Laut Cina Selatan sesuai dengan UNCLOS tahun 1982. Pada pertemuan itu, Indonesia juga menekankan pentingnya dialog dan strategis trust dalam menjawab tantangan kawasan seperti denuklerisasi Semenanjung Korea.